Hampir semua indikator penting ekonomi yang menjadi petunjuk greget konsumsi masyarakat mengisyaratkan pelemahan. Situasi suram ini sulit dilepaskan dari apa yang kini tengah dihadapi oleh kelas menengah yang terpaksa mengurangi porsi tabungan dan mengalokasikannya untuk kehidupan sehari-hari. Alarm kelesuan ekonomi dalam negeri telah berbunyi. Setidaknya ada sejumlah faktor yang menandainya. Di antaranya PHK besar-besaran sepanjang tahun 2024. Begitu pula penurunan daya beli masyarakat. Merosotnya data Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 ke level 49,7 juga jadi salah satu indikator lesunya perekonomian. Sehingga lengkap sudah signal ekonomi dalam negeri yang tak baik-baik saja. Data PMI Indonesia saat ini ada di level terendah sejak Agustus 2021 atau di masa pandemi COVID-19. Indeks di bawah 50 menunjukkan kinerja manufaktur terkontraksi. Di ASEAN, Indonesia memang tidak sendirian. Pelemahan manufaktur juga dialami Malaysia dan Myanmar. Namun kinerja manufaktur Filipina, Thailand, dan Vietnam masih di fase ekspansi, yakni masing-masing 51,2, 51,7, dan 54,7 berdasarkan laporan S&P Global. Signal lain yang juga tak kalah mengkhawatirkan ialah gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK kian membesar. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah karyawan yang terkena PHK per Juni 2024 naik hingga 21,45% atau 32.064 orang. Terakhir rilis Indeks Harga Konsumen atau IHK mencatatkan deflasi di level 0,18% per Juli 2024. Deflasi bulan Juli lebih dalam dibandingkan 2 bulan sebelumnya maupun dibanding 2 tahun terakhir. Hampir semua indikator penting ekonomi yang menjadi petunjuk greget konsumsi masyarakat mengisyaratkan pelemahan. Situasi terkini perekonomian Indonesia yang semakin suram itu sulit dilepaskan dari apa yang kini tengah dihadapi oleh kelas menengah. Masyarakat kelas menengah selama ini dieluhkan sebagai tulang punggung konsumsi nasional karena kinerja pengeluaran relatif stabil dan jumlah populasi dominan. Namun mengacu pada laporan Bank Indonesia, kelas menengah bawah maupun menengah atas terlihat semakin banyak mengurangi porsi tabungan. Sedang pada saat yang sama, pengeluaran konsumsi dan cicilan utang meningkat. Dengan kata lain, pendapatan yang dimiliki kelas menengah Indonesia ditengarai semakin banyak tersedot untuk biaya sehari-hari yang menggerus alokasi untuk tabungan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.